mahasiswa yang tergabung di dalam Persatuan Mahasiswa. Serikat Mahasiswa Nusantara. Ya, Serikat Mahasiswa Nusantara. Ini kan di sini judulnya Persatuan Mahasiswa Senat Nusantara ya. Yang hadir dalam kesempatan ini tentu bersama rombongan ya. Enggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama memasuki 17 Agustus selamat Republik Indonesia. Tanpa generasi muda ini kita tidak bisa melanjutkan dan mengisi kemerdekaan dengan baik dan benar. Di hadapan adik-adik sahabat-sahabat mahasiswa, di sebelah kanan saya ada Pak Rahmat Gobel. Beliau pimpinan dari unsur Partai Nasdem dari daerah pemilihan Gorontalo. Jadi kalau ada orang Gorontalo, titip saudara-saudara di Gorontalo. Kemudian Pak Muhammad Nurdin, Letnan Jenderal Purnawirawan, Komjen. Kemudian dari daerah pemilihan Jabar 3, Jabar 10. Ini juga. Kalau saya Samsudin dari Lampung. Dan di sisi kanan ini staf-staf dari pimpinan yang akan menerima masukan dari adik-adik mahasiswa berkenaan dengan hal-hal yang disampaikan, khususnya berkenaan dengan cipta kerja. Perlu kami sampaikan sebagai awal bahwa yang ingin disampaikan adik-adik sahabat-sahabat mahasiswa ini bahwa beberapa elemen sudah kami pilih, baik itu dari MUI, dari Serikat Pekerja dan lain sebagainya. Yang pembahasannya adanya di Badan Legislasi. Kebetulan salah satu pimpinannya adalah Pak Muhammad Nurdin. Beliau pimpinan Badan Legislasi yang melakukan pembahasan-pembahasan baik di tingkat panja maupun di tingkat indus dan di tingkat insin. Yang mana kami akan juga masukan-masukan ini akan kami salurkan nanti ke dalam yang namanya Balik Badan Legislasi. Jadi di DPR ini ada komisi 1 sampai 11 dan ada beberapa 5 alat kelengkapan, yaitu Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, BURT, dan BAKN. Dan itu di bawah koordinasi seluruh partai-partai yang dalam hal ini pimpinan ada 5 partai. Saya rasa demikian sebagai pengantar kami ucapkan terima kasih atas masukan-masukan. Ini bentuk kita saling memperhatikan dan saling menyayangi. Mudah-mudahan saling menyayangi kita ini kita bisa ikut rasa memiliki. Kan gitu ya. Saya rasa demikian. Kami persilakan. Baik, izin kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu Budaya. Pertama-tama yang kami hormati para pimpinan DPR RI. Di sini kami dari Serikat Mahasiswa Nusantara pertama-tama apresiasi kawan-kawan yang sampai hari ini tetap komitmen dan konsisten mengawal isu Omnibus Law ini. Bahkan hari ini juga sampai nanti ya, mungkin tanggal 17 kita tahu kawan-kawan kita, elemen semua masyarakat akan terus mengawal Omnibus Law ini, karena kita anggap memang banyak hal-hal yang perlu kita rundingkan. Dan yang cukup kita sayangkan adalah ada beberapa pokok-pokok pikiran yang memang menjadi miskonsepsi di masyarakat gitu. Kita tahu bagaimana Omnibus Law ini hadir menjadi sebuah hal yang cukup aneh di negara kita, karena dari hierarki undang-undangan ini tidak ada yang pernah membahas tentang Omnibus Law ini. Ditambah bagaimana sebelum kita ngomong secara materi gitu Pak, secara formil pun kita sama-sama paham bahwa keterlibatan publik sangat minim. Mungkin ya hari ini tadi yang Pak Samsudin, Dewan yang kita hormati, sudah menyampaikan bahwa banyak elemen yang diterima. Tapi rasanya itu seperti apa? Seperti ketika angin sudah dihembuskan, baru menjemput angin tadi. Itu yang kita sayangkan, kenapa nggak dari awal? Secara formil pelibatan publik sangat-sangat parah dan kacau banget. Gitu. Belum lagi tadi yang saya bilang, secara pembahasan dari Omnibus Law ini yang tidak ada di hierarki. Kita menyayangkan gitu bahwa anggota DPR yang kita hormati seakan-akan berlomba-lomba di Senayan untuk bersama-sama melakukan pemufakatan jahat untuk rakyatnya. Bayangkan berapa banyak orang, berapa ribu orang, berapa juta orang yang harus terus turun ke jalan menyuarakan Omnibus Law ini. Artinya apa? Ada suatu hal yang salah. Apakah belum cukup negara belajar dan memahami bahwa memang pelibatan publik sangat penting? Segala apa kita tahu, begitu banyak ribuan orang turun ke jalan sampai akhirnya negara tersadar bahwa pelibatan publik sangat penting.
Hari ini kita menganggap memang Orde Baru sudah tidak ada. Tapi kita melihat seakan-akan rezim hari ini seperti rezim paling baru, orde paling baru. Ini kita sayangkan, gitu. Jadi pendekatan secara formil tadi yang kita anggap sangat-sangat kacau, khususnya di pelibatan publik, gitu. Belum lagi kita sama-sama paham bahwa amanah reformasi, ya kan? Kita muak dengan adanya sistem otoriter, kita muak dengan adanya sentralisasi. Bagaimana salah satu amanah reformasi adalah otonomi daerah seluas-luasnya. Hari ini Omnibus Law seakan-akan mengkhianati dari amanah reformasi. Dan di situ banyak sekali reformasi didapatkan karena apa? Dana dan air mata. Bahkan abang-abang kami di Trisakti sampai hari ini tidak tahu siapa yang menembak mati abang-abang kami untuk reformasi tadi. Jangan sampai Omnibus Law DPR hari ini melakukan sebuah hal yang justru saat itu dilawan dan diperjuangkan, khususnya di otonomi daerah seluas-luasnya. Mungkin ini buat pemantik di awal yang kita ingin sampaikan adalah tolonglah Bapak Dewan yang terhormat, jadilah Dewan Perwakilan Rakyat dan gunakan hati untuk rakyat. Jangan menjadi darurat perwakilan rakyat yang sampai hari ini terus diberikan perlawanan, sampai hari ini terus diberikan kritikan, gitu. Karena dianggap ini tidak komprehensif untuk rakyat. Dan kita harus tahu Pak, apa yang Bapak tabur itu akan Bapak tuai. Dan ketika Bapak menabur angin, maka hati-hatilah Pak, badai akan datang. Itu yang kita sampaikan. Mungkin teman-teman boleh menambahkan. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan Pak, nama saya Edmund dari Presma Trisakti. Edmund Pak. Pertama, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Bang Dino terkait dengan Omnibus Law ini, saya mau masuk pada sedikit substansi Pak, dalam bagaimana Omnibus Law ini sepertinya hanya akan menjadi mimpi basah bagi pemerintah pusat dan akan menjadi mimpi buruk bagi pemerintah daerah. Itu dapat dilihat dari pasal 251 Cipta Kerja. Bagaimana Perda dapat ditiadakan dengan peraturan presiden. Seperti itu pasal 251. Dapat ditiadakan dengan peraturan presiden. Padahal ide ini sudah dibatalkan oleh MK sejak tahun dari data yang kita punya, dari tahun 2015 putusan MK 137, kemudian 2016 juga dibatalkan MK dengan keputusan 66 PU 14 Romawi 2016. Artinya bahwa apa sebenarnya yang dikejar oleh Dewan Perwakilan Rakyat? Sepertinya menggebu-gebu agar daerah tidak memiliki kewenangannya di dalam menentukan jalan atau tindakan dari daerah itu sendiri, Pak. Nah, itu yang kita bilang ini nggak bisa seperti ini. Itu ke satu, Pak. Lalu kedua, sepertinya Omnibus Law ini, Pak, kalau boleh jujur, 14 sampai 16 Agustus ini akan menjadi hari-hari yang sulit untuk mengontrol amarah publik, khususnya mahasiswa, mengingat bahwa akan ada pidato presiden. Dan ini kan Omnibus Law ini usulan dari presiden. RUU Cipta Kerja, tapi kartu prakerja bermasalah, BPJS Ketenagakerjaan bermasalah. Jangan sampai Cipta Kerja justru menambah polemik dalam dunia ketenagakerjaan. Seperti itu satu, Pak. Terus kedua, Pak, kenapa kemudian ini menjadi penting untuk dirundingkan agar 16 Juli kemarin mahasiswa juga turun bersama buruh dan beribu-ribu orang. Itu kalau semua kena corona itu gimana, Pak? Harusnya Dewan Perwakilan Rakyat cukup tanggap atau tidak gugup dan gagap di dalam merespon cara-cara demonstrasi seperti itu. Menurut saya, menurut kami 14 sampai 16 Juli ini akan menjadi arus yang cukup keras, Pak. Sehingga sebelum itu kemudian menjadi terjadi, itu diindahkan, Pak. Kasih contoh saja 16 Juli ketika para buruh ketemu dengan Komisi 3, katanya tidak akan membahas Omnibus Law dalam masa resesi, tetapi pada kenyataannya itu dibahas. Gitu. Nah, harapan kami adalah Omnibus Law yang ciri khas dari Common Law ini itu disosialisasikan lebih jauh. Gitu. Jangan sampai kita sedang Omnibus Law ini hanya buruh
kita mengejar sesuatu kepentingan asing barangkali dalam tanda kutip, ya. Itu mungkin dari saya, Bang, mungkin dari teman-teman yang lain.